Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wija Trading. Pagi ini hari Kamis 20 berapa ini? 21 Agustus 2025. Kita coba untuk melihat bagaimana dinamika di XAU dan beberapa pair utama nanti. Kita mulai dari emas dulu hari ini sampai di jam sekarang di studio kami menunjukkan pukul 10.15, 10.12 waktu Indonesia Barat. Hari ini saat ini sudah berjalan di 3343. Apakah hari ini akan berlanjut naik? Kita nanti akan petakan kembali. Kita lihat satu hari kemarin yang sudah kita analisa. Ada kemungkinan sampai di awal kita pertimbangkan berada di area resisten ya, kita uji di area resisten di sini ya. Jangan lupa kemarin pertama kita perkirakan akan mencoba untuk menguji area resisten, kemudian di situ kita lingkari warna ungu. Jika dia tidak mampu menembus maka akan memantul kembali, akan lebih rendah dari swing low sebelumnya ya, berada di kira-kira 3312. Di skenario berikutnya di area lingkaran warna ungu di sini kita jadikan sebagai area uji bullish juga ya. Jika dia ternyata lebih tinggi atau lebih kuat breaknya, maka kemungkinan masih akan kembali bergerak naik sampai di target berikutnya. Kemudian maksimum satu hari kemarin kita perkirakan di titik jenuh belinya 3358 ya. Kemudian begitu di awal bergerak sempat tersentuh posisi buy kita di 3322, namun tidak ada perlawanan signifikan di bawah ya. Yang ada adalah bullish, momentum bullish yang terus menerus menekan meskipun sempat naik kemudian ditolak, namun tidak ada konfirmasi untuk turun berikutnya sehingga masih condong terus bergerak ke atas. Akan jauh lebih kuat lagi membentuk momentum bullish setelah melewati level psikologisnya mendekati area resisten dan disitulah diuji lagi. Maka ketika target kita berada di 3333 ini sudah lebih dari cukup ya, berada di area resistennya. Namun ternyata di situ tidak ada petunjuk sama sekali untuk penurunan atau penolakan, rejeksi, loss momentum dan seterusnya. Di area resisten atau area yang kita tandai warna orange di sini tidak ada petunjuk sama sekali bergerak turun, sehingga satu kita bisa menutup yang pertama kemudian menempatkan yang kedua di atasnya, yakni di area target ini kita bisa menempatkan kembali posisi buy-nya ya. Kemudian tentu resikonya nanti taruh di bawah dari resistennya, kemudian targetnya berada di target selanjutnya ya. Selanjutnya ini sudah, kalau sudah dua target saya yakin sudah lebih dari cukup ya, apalagi waktunya sudah cukup malam sehingga lebih baik kita lanjutkan di hari esoknya. Nah itu aja yang bisa kita review. Silahkan di evaluasi ulang yang sudah dilakukan kemarin. Kalau masih belum maksimum maka carilah atau cari tahu apa kelemahan kita kemarin sehingga tidak bisa maksimum ya. Mudah-mudahan semuanya bisa maksimum. Hari ini sebelum kita memetakan untuk satu hari ke depan, kita akan lihat sekilas bagaimana dinamika di luar sana dari sisi fundamental ya, kebijakan moneter dan simposium Jackson Hole ya. Besok jam 7 pagi ada juga ya simposium Jackson Hole. Ya, hari ini pun sebenarnya ada, tapi besok ini lebih menentukan ya. Kemudian ada berita juga pidato Powell jam 21 untuk hari esok ya. Hari ini cukup banyak, nanti jam 18.30 kemudian 19.30 ya, ini ada initial jobless claims dan seterusnya ya sampai jam 21 ya. Cukup banyak hari ini untuk kalender ekonominya sehingga perlu nanti berhati-hati. Nah kembali saya coba untuk melihat bagaimana
potensi atau kemungkinan untuk 1 hari ke depan dari sisi fundamentalnya. Sebenarnya dari sisi fundamental belum ada perubahan yang signifikan. Emas masih relatif stabil ya, sekalipun sempat koreksi namun masih berada di 3.300-an. Kemudian dolar juga masih ya sedikit, walaupun sedikit menguat atau sempat koreksi turun kemarin, namun secara umum masih didominasi oleh permintaan bullish secara umum ya. Pasar memperkirakan kemungkinan akan ada penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin pada rapat Fed September mendatang dengan probabilitasnya sekitar 85%. Dari geopolitik dan sentimen global masih adanya ketidakpastian geopolitik yang masih mendorong permintaan safe haven makin kuat. Ya, sementara dari laporan ketegangan global juga sedikit mereda, tentu memberi tekanan emas untuk bergerak lanjut lebih tinggi lagi. Mungkin akan tertahan di kisaran 3.400-an ya. Selebihnya nanti akan mulai ditahan dan akan naik turun di situ sampai nanti jelang akhir tahun akan bergerak di kisaran 3.600-an perkiraannya. Kemudian dari permintaan investor secara institusional, emas masih diperkirakan akan bergerak naik ya, seiring dengan permintaan oleh bank sentral secara umum ya. Kemudian dari sisi tinjauan teknikal kita nanti lihat ya, secara teknikal kita akan lihat bagaimana dari rata-rata moving average-nya, kemudian indikator yang lain ya, termasuk dari price action-nya. Nah, secara umum nanti perlu kita waspadai adalah pidato Powell dan Jackson Hole yang besok. Kemudian juga berita-berita nanti malam 19.30, kemudian 21 juga berpengaruh, nanti bisa menjadi pemicu untuk potensi pergerakan di hari Jumat besok. Oke, itu untuk sekilas dari global atau sentimen global termasuk fundamentalnya ya. Nah, kita coba lihat dari sisi teknikal, kita amati sampai hari ini di time frame H4 pergerakan rata-rata masih menunjukkan bullish ya, masih menunjukkan bullish, kekuatan bullishnya berada di atas pergerakan rata-rata sekalipun ada koreksi kecil merah ya, namun masih dominan oleh bullish ya. Kalau kita tarik sisi sebelah kiri ya, dekat-dekat dengan resisten, tentunya nanti kita menunggu break dari resisten, karena ini kalau kita tarik secara umumnya yang terdekat di sini turun kemudian naik, ini sejajar seimbang, artinya sideways ya. Kemudian dari time frame H1, M30 dan seterusnya ini masih netral juga ya, masih naik dan turun hampir-hampir sama. Ya, dari moving dari RSI juga masih netral, tidak ada petunjuk lanjutan, sehingga kita fokus ke price action-nya masih berada di area netral, sekalipun ada sedikit bullish, kita lebih condong ke netral dulu. Nah, karena ini sudah akan bergerak naik, sempat kemarin menahan ya, atau setelah turun ya dikembalikan ke posisi naiknya. Maka untuk hari ini ada kemungkinan sedikit koreksi, kecil saja koreksinya, namun akan kembali ke titik bullishnya, Kita perkirakan kalau dia koreksi kira-kira sampai di 33 berapa ini ya? 33.30. Nah, diuji di situ, kemudian kalau tidak mampu akan kembali bergerak naik sampai di area resisten di sini ya, sampai di resisten di situ. Nah, kira-kira di situ. Ini tentu prioritas yang kita analisis untuk pagi ini dari sisi teknikal ya. Apakah nanti akan seperti itu pergerakannya? Nah, tentu nanti kita menguji di beberapa titik pentingnya. Ketika dia turun nanti kita uji di sini apakah dia mampu untuk menembus atau sebaliknya
Karena itu saya tandai dulu biar memudahkan nanti kita monitor. Di sini adalah area uji bearish ya. Kalau dia ternyata ditutup lebih rendah atau lebih panjang ke bawah, maka kemungkinan akan sampai pada area support lagi. Kemudian akan retest kecil menguji area resistennya. Nah, setelahnya dia akan kembali turun. Ya, jika di area resisten tidak mampu dilewati dengan signifikan. Ini adalah simulasi yang kedua. Tentunya nanti kita akan mengambil yang mana, sesuaikan dengan gaya trading kita, sesuaikan dengan SOP kita masing-masing. Nah, bagi saya ini akan lebih condong naik sebenarnya. Begitu turun nanti di area di sini kita lihat apakah nanti ada petunjuk dia akan mulai naik atau momentum bullish. Nah, kita bisa menempatkan posisi buy di situ ya 3338. Atau misalkan dia ternyata tidak memantul, dia langsung break. Nah, kita bisa menempatkan untuk posisi sell-nya di 3326 poin sekian ya, dengan target di area supportnya. Nah, karena ini masih belum ada petunjuk lebih kuat untuk bergerak turun, atau artinya belum momentum bearishnya belum kuat, kita juga bisa memanfaatkan berada di area ini adalah terendahnya. Di 3340 adalah nilai terendah atau harga terendah saat ini. Bisa juga dia nanti langsung ke atas. Nah, untuk menempatkan posisi kita bisa mengambil jarak di sini ya untuk menempatkan posisi buy-nya, kita tempatkan di 3351. Kenapa kita menempatkan berada di area di situ, bahkan kita bisa turunkan sedikit. Artinya ketika merah ini sudah dipadamkan oleh hijau, artinya sudah lebih didominasi oleh hijau karena tren sebelumnya sudah hijau, maka kemungkinan nanti akan kembali bergerak naik ya. Kalaupun tidak sampai di resisten, ya minimal sampai di target dulu. Ya, minimal sampai di target di 3362 ya. Selanjutnya nanti kita tempatkan di target selanjutnya berada mendekati resisten berikutnya, yakni di kira-kira 3376 di situ. Nah, kita tandai dulu untuk yang pertama tadi targetnya 3362 dengan titik entry di 3350. Ya, 3350. Kemudian di target yang kedua, jika tidak ada penolakan, belum ada penolakan yang signifikan, masih dominan oleh bullish, kita bisa lanjut di target berikutnya di 3376. Untuk area jenuh hari ini kita akan perkirakan jenuh hari ini kita perkirakan mendekati di sini ya, mendekati 3390 ya, kira-kira di situ ya. 3390. Untuk area jenuh jual kita akan perkirakan nanti. Kita cek dulu untuk penempatan posisi dulu. Untuk kita menempatkan sell bisa di bawah di situ, kemudian targetnya nanti sampai di supportnya dulu ya. Nah, sampai di sini dulu. Kita turunkan sedikit, yakni di 3330. Kita bisa menempatkan di sini untuk koreksi dulu di 3339 sampai dengan targetnya 3330. 3330 ya, cukup kecil memang, tetapi karena ini koreksi jadi kita lebih berhati-hati ya, fokusnya ke posisi buy. Tapi ternyata ditembus dengan signifikan, maka kita bisa lanjut targetkan mendekati area support berikutnya ya. Kita support berikutnya itu di
Ya, sebenarnya di sini ya 3313, namun kita ambil lebih dalam, lebih atas di 3317. Kenapa jarak dengan yang pertama tidak terlalu jauh? Ya karena kita masih menguji dulu atau tes dulu di area di situ, karena berpeluang akan memantul kembali ke atas, sehingga kita lebih condong yang ambil yang pendek dulu. Untuk jenuh jual kita perkirakan untuk hari ini jenuh jual kita perkirakan di kisaran 3301 ya. Untuk jenuh jual kita perkirakan di 3301 poin sekian ya. Ini area jenuh jual ya 3301. Oke, silakan nanti dikombinasi dengan aturan masing-masing, dengan SOP masing-masing. Ini sebagai pembanding saja, sebagai inisiatif untuk mungkin membuka pemahaman baru bagi teman-teman yang belum menentukan analisanya ya, mungkin atau baru otak-atik. Setidaknya bisa menjadi satu gambaran ya. Selebihnya nanti tentu disesuaikan masing-masing. Mudah-mudahan hari ini bisa maksimum untuk mendapatkan profitnya dan bisa bertahan sampai betul-betul kita bisa maksimum tentunya ya. Selamat pagi, kita ketemu di esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.